warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evdina Dwi Lestari. Saya dari kelas Manajemen Malam Universitas 17 Agustus Samarinda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pengertian tentang ekonomi manajerial, fungsi ekonomi manajerial, dan tujuan ekonomi manajerial. Yang pertama yaitu pengertian dari ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah salah satu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan. Secara garis besar, ekonomi manajerial akan membahas bagaimana suatu organisasi ataupun perusahaan bisa mencapai tujuannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kemudian ada ruang lingkup ekonomi manajerial. Ruang lingkup ekonomi manajerial terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama teori ekonomi. Pasalnya, teori ekonomi akan menjadi landasan diambilnya sebuah keputusan. Ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan bagian dari teori ekonomi yang berfokus pada perilaku ekonomi itu sendiri, seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku individunya. Lain halnya dengan ekonomi makro yang cakupannya jauh lebih luas, yaitu berkaitan dengan investasi, pendapatan, agregat, output, dan ketersediaan lapangan kerja. Yang kedua yaitu teknik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya ketersediaan sumber daya seperti man, material, money, and method. Yang ketiga yaitu ilmu keputusan. Ekonometrika merupakan ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi dengan landasan ilmu pendukung lainnya, yaitu matematika dan statistika. Yang keempat yaitu ilmu administrasi bisnis. Dalam proses pengambilan keputusan, khususnya hal yang berkaitan dengan lingkup ekonomi, peran ilmu administrasi bisnis yang juga mencakup urusan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan material maupun akuntansi juga masuk ke dalam lingkup dari ekonomi manajerial tersebut. Yang kedua yaitu fungsi ekonomi manajerial. Selain membantu proses pengambilan keputusan, ekonomi manajerial juga memiliki fungsi-fungsi seperti yang pertama yaitu sebagai alat untuk melakukan evaluasi. Evaluasi tidak hanya menjadi instrumen dalam menentukan keberhasilan bisnis saja, tapi juga sebagai proses recheck kebijakan. Apakah kebijakan lama bisa kembali diberlakukan dan sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini, atau mungkin perusahaan membutuhkan kebijakan yang baru. Fungsi ini umumnya kerap diberlakukan pada level tinggi tingkat manajerial. Yang kedua, membantu manajer dalam menyelesaikan masalah. Jika hasil evaluasi membutuhkan kebijakan atau keputusan baru, tentu perubahan tersebut tidak mungkin datang tanpa adanya alasan yang kuat atau mungkin masalah baru. Fungsi lain dari ekonomi manajerial tidak lain yaitu membantu menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, kondisi ekonomi pasar yang bersifat dinamis tentunya menuntut perusahaan melakukan penyesuaian dan kebijakan. Jika masalah tersebut bersifat manajerial, mungkin saja penyebabnya berkaitan persoalan sumber daya, entah itu man, material, money, atau mungkin method. Dengan mengetahui letak munculnya masalah, tentu permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Yang ketiga yaitu menganalisis lingkungan industri. Ekonomi manajerial juga bisa berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis kondisi ini mengacu pada beberapa bagian seperti kondisi supplier, konsumen, dan keberadaan pesaing atau kompetitornya. Hasil analisis tersebut tentu dapat diolah menjadi informasi pendukung dalam menunjang rencana dan keputusan perusahaan ke depan demi meningkatkan profit perusahaan.
Kemudian yang terakhir yaitu tujuan ekonomi manajerial. Apa tujuan dari ekonomi manajerial? Yaitu pada dasarnya untuk membantu proses pengambilan keputusan demi tercapainya sebuah tujuan. Jika mengacu pada organisasi profit atau perusahaan, tentu tujuan dari terbentuknya organisasi tidak lain adalah untuk mendulang keuntungan atau laba. Maka secara garis besar, tujuan ekonomi manajerial tidak lain adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan ekonomi manajerial. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shawty gon' get that paper. Shawty turn whip like razor. Shawty got freak of flavor. Put on my tits and makeup. Pay her, drop it then hit that layup.